Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tafsir Al-Quran. Saya bingung juga kalau ayat ini lompat-lompat, jadi saya urutkan aja dari awal biar mudah saya mengingatnya ya. Kecuali nanti ada request Ustaz bahas ayat ini gitu ya. Jadi sementara tidak ada request, supaya saya jangan mikir-mikir ini temanya apa, ini ayat apa yang mau dibaca, saya baca aja dari awal sampai akhir gitu. Mana sampai nyawa kita lah. Kalau nanti sampai nyawa kita khatam Quran ini alhamdulillah. Kita Al-Fatihah sudah. Sekarang kita bahas Al-Baqarah. Al-Fatihah kemarin sampai Oke. Berarti kita hari ini masih menyambung Al-Fatihah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung Al-Fatihah yang kemarin awal dulu ya, tak selesai lupa ya di awal ya. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita telah membuka ayat ini dulu dengan membahas bahwa makna daripada kata Alhamdulillah adalah segala bentuk pujian, dan itu didapati dari huruf al daripada kalimat alhamdu. Dalam kitab tafsir, al itu disebut dengan lil istighraq. Lil istighraq artinya segala, maka alhamdu segala jenis dan bentuk pujian itu cuma boleh dilayakkan kepada Allah. Sehingga dari kalimat alhamdulillah kita dapat beberapa hukum. Haram bagi seorang muslim suka mendapatkan pujian dan suka memuji orang lain, dan itu adalah perbuatan yang paling tercela, termasuk perbuatan tercela di dalam agama kita. Karena pujian itu hanya layak dilayangkan kepada Allah. Lalu kemudian pertanyaan adalah, kenapa alhamdulillah? Kenapa segala bentuk pujian itu hanya dilayangkan kepada Allah sehingga manusia tidak layak mendapatkan pujian? Maka ada 3 jawaban dalam surat Al-Fatihah ini. Jawaban pertama, alhamdulillah karena Rabbil Alamin. Ini sudah kita singgung. Apa arti Rabbil Alamin? Rabb artinya adalah Tuhan yang menciptakan dan mengatur. Itu arti Rabb. Maka kita berdoa menggunakan Rabbana, Allahumma, sering menggunakan Rabbana, Rabbana. Rabb artinya Tuhan yang mengatur. Makna mengatur di sini apa? Daun yang gugur, kita duduk hari ini dapat rezeki berapa, siapa yang tidur jam berapa, mobil siapa yang mogok hari ini. Semua pergerakan makhluk dan ketetapan makhluk itu ditetapkan oleh Rabb. Sehingga kenapa alhamdulillah? Karena yang mampu untuk itu cuma Allah. Manusia tidak bisa disebut dengan Rabb dalam artian yang ini ya. Karena manusia, jenis penyakit yang ada di dalam dirinya pun dia tidak tahu. Besok gajinya berapa pun dia tidak tahu. Sedangkan mengamankan isi lambungnya saja dia nggak bisa. Mengatur jam berapa dia mau tidur pun dia tak bisa. Karena terbatasnya kemampuan manusia itu mengatur segala sesuatu, maka manusia itu bukan Rabb. Maka manusia itu tak layak dapat pujian. Jika kita puji manusia karena kekayaannya, kayanya manusia hari ini, besok dia bisa bangkrut. Berarti dia tidak bisa mempertahankan kekayaannya, maka dia bukan Rabb. Kalau manusia itu kita puji dengan jabatannya,
ternyata malam nanti dia ketahuan berzina lalu diekspos di tengah media, maka besok dia langsung dicopot dari jabatannya. Dia tak mampu mempertahankan jabatannya sehingga dia tak sanggup bisa disebut dengan Rabb. Nah, manusia itu olahraga hari ini supaya mendapatkan kesehatan. Udah olahraga setiap hari pun masih juga dia bisa penyakitan. Maka manusia itu tidak bisa mengatur kesehatannya. Maka manusia tidak bisa mendapatkan pujian karena manusia bukan Rabb. Ini alasan pertama. Alhamdulillah, karena Allah itu Rabbil Alamin. Kenapa manusia tak layak mendapatkan pujian? Karena dia bukan Rabb. Alamin, selain Allah alamin. Gunung alaminkah? Gunung alamin. Karena itu, kapan gunung itu batuk, itu Allah yang ngatur. Kapan gunung itu diam, Allah yang mengatur. Gunung itu diatur oleh Allah dengan sebaik mungkin. Maka Allah katakan wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak bumi, kata Allah. 10% gunung itu nampak di permukaan bumi, 90%-nya tertanam di dalam tanah supaya tanah bumi ini tidak goyang, tidak hancur. Maka bukit-bukit itu sebagai pasak. Dan yang mengatur pasak ini cuma Rabb. Maka kalau goyang dikit aja, batuk dikit aja gunung itu, maka goyang dia. Ini yang mampu itu cuma Rabbil Alamin. Manusia cuma bisa memprediksi ini bakal meledak. Itu cuma bisa. Cuma mengatur dia jangan meledak, manusia tidak bisa. Air yang ada di lautan, ya, setiap hari minta kepada Allah 3 kali dalam sehari, ya Allah, biar dimusnahkan aja manusia ini, tenggelamkan. Air di lautan itu minta setiap hari sama Allah, tsunami aja manusia ini. Kata Allah, jangan. Kalau seandainya kekuasaan itu diberikan kepada air di lautan, manusia itu setiap hari dapat tsunami. Karena kejahatan, kemaksiatan dan segala macam di tepi pantai. Tapi kata Allah, jangan. Enggak bisa air itu ngatur dirinya. Dia Allah yang ngatur kapan dia mau tsunami, nanti Allah tentukan waktunya. Karena itu air itu adalah alamin, tidak bisa mengrobkan dirinya sendiri. Karena itu air di lautan tak bisa mendapatkan pujian. Kapan air itu turun, kapan planet-planet itu berputar sesuai dengan porosnya dan segala macam. Nah, alasan pertama, alhamdulillah, karena Allah adalah Rabbil Alamin. Daun yang kering ribuan tahun pun tak boleh jatuh sebelum Allah bilang jatuh. Maka manusia tidak boleh takabur dalam hidupnya. Kalau Allah bilang tidak, takkan pernah terjadi. Maka ketika dokter menyembuhkan orang, dia enggak boleh bilang untung ada saya. Kalau dia bilang untung ada saya, dia lupa siapa Rabbil Alamin. Kalau ada orang bangga karena nolong orang lain, dia berarti dia lupa, dia bukan Rabbil Alamin, tapi Allah Rabbil Alamin. Tapi jelas Pak Ustaz, yang gaji dia saya. Allah kan cuma memilih Anda, memilih kita untuk memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Kalau tak melalui kita, Allah bisa pilih orang lain. Tapi ketika kita bangga menggaji orang, bangga menolong orang, di saat itu kita lupa kalau kita bukan Rabbil Alamin, kita cuma wasilah. Maka kita yakin dalam akidah kita yakin bahwa semuanya hanyalah wasilah. Anak kita kasih jajan setiap hari, hakikatnya bukan kita yang ngasih dia duit. Kita cuma orang yang Allah pilih untuk menyampaikan rezeki Allah kepada hambanya. Duit yang Bapak masukkan kotak infak itu Bapak enggak boleh bangga. Kenapa? Karena Allah cuma memilih hambanya yang mana yang harus memasukkan uang kotak infak itu. Tak kita orang lain nanti Allah pilih. Sebagai ustaz yang berceramah enggak boleh bangga. Karena tak saya Allah bisa pilih orang lain untuk berceramah di sini. Itu dia. Karena saya bukan Rabb. Rabb itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan pertama. Alasan kedua kenapa alhamdulillah? Karena Allah adalah Ar-Rahman dan Allah adalah Ar-Rahim. Ar-Rahman makhluk, kasih Allah yang Allah berikan kepada semua makhluk, baik manusia maupun tidak manusia, mendapatkan nikmat. Kafir maupun Islam mendapatkan nikmat. Maka kita tidak perlu risau nengok orang tak solat tapi kaya. Karena Allah Rahman, semua Allah bisa. Cacing di tanah tidak perlu kerja, Allah kasih makan.
Ya, cacing tak perlu kerja. Enggak seperti kita, dia bisa dapat makanan. Orang kafir tak solat, Ustaz. Saya solat, kenapa rezeki dia ada banyak? Lady saya, karena Allah Rahman. Jadi kita tak perlu pusing membanding-bandingkan ibadah kita dengan ibadah orang lain, lalu kita ukur dengan rezeki kita dengan rezeki orang itu. Tak boleh. Allah Rahman, siapa saja Allah bisa kasih. Tapi kita beruntung Allah juga punya sifat Ar-Rahim, yaitu sayang Allah yang hanya akan Allah berikan kepada hamba-hamba khususnya yang beriman. Maka surga itu bentuk dari rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir boleh dapat Rahman, tapi Ar-Rahimnya Allah itu terkhusus untuk hamba-hamba tertentu. Ya, kita ibaratkan begini Pak ya. Kalau kita pergi ke simpang Pleoper itu, kalau nggak tahu di sini ada orang minta ngemis atau enggak, ada orang minta sedekah enggak di pinggir jalan itu ya. Ketika kita buka jendela kita keluarkan uang kita kasih dia nih. Kita nggak kenal siapa dia, tapi kita kasih dia. Tapi pulang ke rumah, datang anak kita minta duit, kita kasih. Kita kenal, kita sayang, maka kita kasih. Ada keistimewaan. Ada orang mendapatkan nikmat karena kasih Allah, ada orang mendapat nikmat karena sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya, semua nikmat yang dirasakan oleh makhluk itu datang dari Allah. Intinya itu. Mau orang kafir dapat nikmat, mau orang Islam dapat nikmat, mau cacing di tanah dapat nikmat, semua yang dapat nikmat itu datang dari, kalau tidak dari rahmannya Allah, dari rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya sifat yang maha pengasih, maka Allah juga punya sifat yang maha penyayang. Maka ulama mengatakan kalimat Ar-Rahman itu tidak boleh jadi nama seorang manusia. Kita kalau ngasih nama anak, siapa nama anakmu? Rahman, haram hukumnya. Kecuali Abdurrahman ya, itu disanding-sandingkan. Namanya siapa? Rahman saja, haram. Karena itu nama khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Nah, jadi Ar-Rahman Ar-Rahim, ini Allah ingin tunjukkan bahwa Allah punya sifat kasih. Semuanya Allah kasih. Allah juga ingin hamba-hambanya punya sifat kasih dan sayang sama orang. Maka haram bagi kita ya menyiksa binatang itu. Kenapa? Karena hilang sifat kasih. Kata Allah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi makhluk Allah di bumi ini, maka Allah sayang sama kalian. Ya, bawa senapang angin tengah hutan, lalu tembak monyet yang tak bersalah tengah hutan, itu hukumnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bawa anjing dari kota, lalu anjing itu dilatih untuk memburu babi, lalu babi itu tak ada salah, diburu dia sampai mati, itu haram hukumnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak menunjukkan sikap kasih, sayang. Bahkan nanti apa? Di surga itu ada catatan ditempel di dinding itu. Inna rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah. Sayang aku, rasa sayang aku lebih aku dahulukan daripada rasa benciku, kata Allah. Kalau seandainya Allah dahulukan bencinya, marahnya, enggak ada kita yang masuk surga. Tapi tidak, kata Allah. Allah dahulukan sayang Allah daripada marah Allah kepada hamba-hambanya. Maka binatang-binatang yang boleh dibunuh pun disebutkan sama Rasulullah. Kalau jengking, bunuhlah. Ular, bunuhlah. Ya, anjing gila, bunuhlah. Itu kan anjing gila ya. Binatang-binatang yang mengganggu kehidupan manusia, bunuhlah. Maka dulu orang-orang tua kita di Sumbar itu apa? Dipeliharalah anjing. Untuk apa? Untuk memburu babi yang mengganggu tanam-tanaman. Itu boleh. Melihara anjing itu dua aja alasan bolehnya. Satu, menjaga rumah yang terancam keselamatannya, disebut dengan kalbu harisin. Yang kedua, anjing yang digunakan untuk berburu. Tapi berburu apa? Berburu binatang yang mau dimakan. Tapi kalau berburu hobi, hukumnya haram. Haram hukumnya. Kalau bapak tidak suka ceramah saya ini, besok saya nggak ceramah sini lagi. Haram hukumnya. Berhentilah. Berhentilah. Haram hukumnya. Ya. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun. Malaikat rahmat tak akan pernah masuk dalam rumah yang ada anjing. Malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Ya, jangan pikir nanti gara-gara itu malaikat maut tak masuk. Malaikat rahmat itu apa? Malaikat yang membawa kasih sayang rahmat Allah ke dalam rumah-rumah.
Tak masuk dua alasannya. Satu karena ada anjing, apapun merek anjingnya. Mau anjing mainan, mau anjing apa aja namanya. Termasuk anjing yang digunakan untuk berburu. Yang kedua ada patung di rumah itu. Malaikat tak pernah masuk. Sayang kan, gara-gara hobi melihara anjing, malaikat rahmat nak masuk ke rumah kita. Rasulullah ini pernah lama malaikat Jibril enggak masuk ke rumah Rasulullah. Bingung Rasulullah, kenapa Jibril enggak datang? Ternyata suatu ketika Rasulullah berjumpa dengan Jibril, ternyata ketika angin kencang, ada anjing mati yang udah kering, tertiup sama angin, masuk ke rumah Rasulullah. Enggak masuk Jibril ke rumah Rasulullah. Itu anjing yang udah kering, tertiup sama angin tanpa sengaja Rasulullah SAW. Enggak mau malaikat masuk. Apalagi sengaja melihara anjing, ya. Jadi anak-anak gadis kita kadang nengok video-video anjing-anjing lucu, minta belikan sama ayahnya, dibelikan. Ya, akhirnya apa? Tak masuk malaikat ke rumah kita. Yang suka itu malaikat maut. Kalau malaikat rahmat enggak mau dia masuk. Jadi itu dia. Baik, kok kaji kita sampai itu. Nanti kaji kita tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim maknanya adalah tidak ada satupun nikmat yang datang kepada manusia kalau bukan karena rahman Allah dan karena rahim Allah Subhanahu. Bahkan manusia masuk surga pun bukan karena ibadahnya. Ketika Rasulullah bertanya, engkau sendiri ya Rasulullah masuk ibadah kenapa? Masuk surga kenapa? Karena ibadahmu? Bukan, kata Rasulullah. Aku masuk surga, kita semua masuk surga, kata Rasulullah, karena rahmat Allah. Karena kasih sayang Allah. Jadi ibadah ini untuk apa? Ibadah ini supaya mengundang rahmat Allah untuk kita. Kalau ada perintah Allah yang tak kita jalankan, bagaimana Allah sayang sama kita? Kan begitu berpikirnya. Tapi jangan dianggap gara-gara sholat ini kita masuk surga. Tapi sholat ini adalah upaya kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala supaya kita dari rahmat masuk surga. Nah, maka dalam ayat-ayat Quran itu banyak kalimat-kalimat la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat, Nah, karena rahmat itu yang paling penting ya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan yang kedua. Kenapa Allah itu alhamdulillah. Paham Bapak alur ini Pak ya. Jadi maksud saya alhamdulillah itu alasan pertamanya adalah Rabbil Alamin, alasan keduanya adalah Rahmanir Rahim. Alasan ketiga, Allah itu alhamdulillah. Kalimatnya alhamdulillah, segala pujian itu hanya layak dilayangkan kepada Allah karena Allah Maliki Yaumiddin. Kapan Maliki Yaumiddin itu? Yaumiddin artinya yaumul hisab. Bukan yaumil akhirat. Kalau akhirat itu masuk kubur di akhirat itu. Kubur aja ada alam akhirat kita. Tapi yaumiddin artinya adalah yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma izin lillah. Yaumiddin itu adalah hari ngitung. Itu artinya yaumiddin. Hari di mana perbuatan manusia itu akan dihitung. Itu namanya yaumul hisab. Jadi apa hubungannya dengan alhamdulillah? Dengan Malik Yaumiddin? Hubungannya adalah semua hak manusia itu akan dikembalikan oleh Allah pada Yaumiddin. Jadi gini, Bapak pernah gak encarutin orang? Pernah apa Ustaz? Oke, Bapak pernah minta maaf sama dia? Enggak, sempat. Saya tak minta maaf sama dia. Dia terzolimi gara-gara kita. Berarti ada nanti di yaumul hisab itu hak dia yang dia minta sama Allah untuk dikembalikan. Ya Allah, aku seumur hidup itu pernah dicarutin sama bapak itu. Aku pingin hak aku itu dikembalikan, aku dicarutin itu. Maka bagaimana cara Allah mengembalikan hak orang ini? Dipanggillah orang yang carutin dia tadi. Bapak pernah carutin ini. Baik, sekarang bapak harus bayar karena bapak pernah nyakitin dia. Pakai apa saya membayarnya? Bapak bayar pakai pahala bapak. Maka diambil pahala dia, dikasih semua orang ini. Maka kata Rasulullah, di hari itu banyak orang yang bangkrut, kata Rasulullah. Kenapa bisa bangkrut? Karena banyaknya orang yang dia sakitin yang harus dia bayar satu-satu. Ini utang tidak bayar. Yang satu ini apa? Beli bakwan 3 dibayar 2. Ya, anak sekolah ini banyak. Ini apa? Ini fitnah jiran tetangganya.
Ini apa? Ini ngambil punya orang tak? Ini apa? Ini maki-maki orang. Ini apa? Menzalimi anak buahnya. Ini apa? Mencarut apa namanya? Banyaklah kezaliman pada orang lain. Semuanya harus dibayar. Kalau kalau pahala dia sudah habis membayar pahala kesalahan dia pada orang lain, maka kata Rasulullah, dia harus ambil dosa orang itu untuk menebus kesalahan dia. Jadi Malik Yaumiddin itu Allah tunjukkan betul keadilan Allah pada hari itu. Maka pada Malik Yaumiddin itu, ya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kata Allah. Pada hari itu, kata Allah, mulut tidak boleh berbicara. Allah kunci, kata Allah. Di dunia tangan mengambil, mulut menutupi. Ya. Di akhirat tidak, mulut dah kunci, kata Allah, tidak boleh ngomong. Yang ngomong apa? Tangan itu bisa berbicara di hari akhirat. Pada Yaumiddin tadi, Malik Yaumiddin tadi. Saksinya siapa? Enggak perlu orang lain jadi saksi. Kakinya jadi. Wa tashhadu arjuluhum. Kakinya menjadi saksi kalau dia memang melakukan itu. Jadi Malik Yaumiddin itu kenapa begitu penting bagi kita? Karena kita semuanya yang haknya diambil di dunia ini akan Allah kembalikan di akhirat. Jadi enggak perlu risau kalau ada orang menzolimi kita. Tapi ingat, jangan dibalas. Abu Bakar itu pernah duduk sama Rasulullah, tiba-tiba datang orang carut-carutin Abu Bakar. Abu Bakar pertama diam saja. Berdiri Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah berdiri. Ya, berdiri Rasulullah. Setelah Rasulullah berdiri, datang Abu Bakar, dilawannya carutan orang ini. Duduk Rasulullah lagi. Orang bertanya, kenapa tadi berdiri sekarang duduk? Kata Rasulullah, ketika Abu Bakar diam saja tadi tak melawan, datang malaikat. Betapa senangnya malaikat lihat jiwa besar Abu Bakar, tidak melawan kesalahan dengan kesalahan. Tapi ketika Abu Bakar melawan tadi, malaikat itu pergi, aku pun duduk, kata Rasulullah. Rasulullah berdiri untuk menghormati malaikat. Karena malaikat pergi karena tadi melawan bukan berarti apa ya? Melawan kesalahan dengan kesalahan, tapi membela diri boleh. Ya, aku tidak, kita segala macam, kita membela diri kita. Tapi melawan kesalahan dengan kesalahan, melawan zolim orang dengan kezoliman, maka kita sama aja dengan orang itu. Ya, balas dendam lah kalau bahasa kita artinya, ya. Tapi kalau ada orang menzolimi kita, ingat Malik Yaumiddin. Itu yang pertama maknanya. Yang kedua, kenapa Malik Yaumiddin itu begitu penting? Pentingnya Malik Yaumiddin karena Malik Yaumiddin inilah hidup di dunia ini bisa teratur. Dari mana jalannya? Kita di lingkungan kita ini kenapa tidak ada maling? Paling 1-2 maling ada. Tapi kenapa sebagian orang tuh, sebagian besarnya tidak mau jadi maling? Karena takutnya sama Malik Yaumiddin. Kenapa takut sama Malik Yaumiddin? Dia tahu ada surga dan neraka, maka dia tak mau maling. Akhirnya kehidupan ini jadi mantap. Kehidupan ini tenang. Seandainya nggak ada Malik Yaumiddin, nggak ada pembalasan nanti, maka kita berbuat semau kita. Telanjang bulat aja di tengah jalan. Orang nggak ada nanti pembalasan di akhirat. Ini kan akidahnya, keyakinannya orang ateis. Nggak ada surga, nggak ada neraka. Yang penting di dunia ini selesai. Mereka mau telanjang bulat tengah jalan, apapun mereka lakukan, ya konsekuensinya di dunia ini. Kalau ini tidak ada Malik Yaumiddin, sehingga kehidupan kita, tetangga kita ini baik. Kita pun sama-sama kita bagus. Tidak mau mengambil hak orang lain, tidak mau menyikut orang lain, tidak mau menendang orang lain, karena takut sama Malik Yaumiddin. Nah, ada aturan yang kita diterapkan oleh Allah yang Malik, sehingga kehidupan manusia menjadi baik. Nah, itulah kenapa 3 alasan kenapa alhamdulillah. Jadi dari situ paham Pak ya? Oke. Ada yang kira-kira masih nyangkut ini dari 3 ayat ini? Kalau tidak ada kita lanjut lagi. Ya. Baik, kita lanjut lagi. Baik, ayat yang keempat, ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata ulama, inilah ayat yang paling terbaik yang ada dalam Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Disinilah bertemunya hak Allah dengan hak manusia. Dan pada ayat inilah terpisahnya surat Al-Fatihah.
Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan Al-Fatihah itu Allah bagi menjadi dua. Pada kalimat iyyaka na'budu sampai ke atas punya Allah Subhanahu wa taala, dari wa iyyaka nasta'in sampai waladdallin itu punyanya manusia. Paham maksudnya Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu semuanya cerita tentang Allah. Iyyaka na'budu. Mulai wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu punya kita semuanya. Jadi itu yang kedua alasannya. Yang ketiga, inilah ayat tauhid yang sesungguhnya. Nah, kita terjemahkan ayat ini. Kenapa ulama menyebut ini ayat yang paling terbaik yang ada dalam Al-Quran? Pertama, ada kalimat iyyaka. Bagaimana kita menerjemahkan iyyaka? Hanya kepadamu. Hanya kepadamu, maksudnya inilah lambang ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dengan kalimat iyyaka, hanya kepada Allah. Sehingga perbuatan-perbuatan kita kalau tidak mengesahkan Allah dalam niat kita, itu semua tertolak. Nah, yang kita esahkan Allah ini tauhidnya dalam hal apa? Dua. Satu, iyyaka pada na'budu dalam beribadah. Ini kan kepada Allah. Iyyaka na'budu, memurnikan Allah dalam beribadah, artinya tidak boleh beribadah selain Allah. Kalau beribadah kepada selain Allah, jangan iyyaka na'budu. Bapak kenapa ibadah? Selama hari ini tak pernah ke masjid. Awak kan caleg, nanti tengok orang tak ke masjid nak pilih nanti. Berarti enggak iyyaka na'budu itu. Bapak nak pernah tarawih berjamaah, nampak ini hari ini terbaik jamaah, datang mertua awak segan pula. Itu enggak iyyaka na'budu itu. Kalau iyyaka na'budu itu betul Allah yang dia murnikan dalam ibadahnya. Karena kalau seandainya ada hal lain ataupun ada makhluk lain yang menjadi penyebab dia beribadah, berarti iyyakanya bermasalah. Tauhid pun bermasalah. Kalau ibadah bermasalah, tujuan ibadah bermasalah, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayat ini juga melambangkan keikhlasan di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in. Memurnikan Allah di dalam meminta pertolongan. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini membantah semua akidah-akidah yang sesat, membantah semua perbuatan-perbuatan yang ditujukan kepada selain Allah dan meminta kepada selain Allah. Maka orang yang solatnya 5 waktu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia tak akan minta tolong mahantu majin. Dia tak akan berdukun dia karena dia udah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang tak tuntas, dia pasti main dukun. Bersihir-sihir, pelet-pelet kerjaannya. Kenapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tak selesai. Nah, nanti ya di hari Natal nanti dia pakai juga topi Santa Claus. Ya, selamat hari raya Natal nanti diucapkannya juga. Enggak selesai ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ada orang udah paham betul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada kalimat iyyaka ini membuat dia betul-betul takut. Karena iyyaka itu lambang keikhlasan dalam menyembahkan diri kepada Allah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertemulah hak Allah dengan hak kita. Haknya Allah apa? Iyyaka na'budu, kita beribadah kepada Allah, sembah Allah Subhanahu wa taala. Haknya kita apa? Nasta'in, mintalah apa saja pada Allah, Allah kabulkan. Minta apa saja Allah kabulkan. Meskipun cara Allah mengabulkan doa hambanya bermacam-macam caranya. Dalam sebuah hadis dijelaskan, ada saat yang dimana Allah mengabulkan doa hambanya. Hari ini minta, tak lama lagi nanti datanglah doanya. Ini doa yang paling jarang terjadi sama kita. Malam ni minta mobil, besok datang mobil. Atau turun mobil malam-malam itu juga dari langit ke rumah kita. Tak akan terjadi itu. Akan terjadi doa yang faur. Allah ingin lihat ketahanan kita dalam berdoa itu. Jadi mentang-mentang maghrib ni berdoa tak dikabulkan sama Allah, maghrib depan itu tak mau doa itu lagi. Malah tak mau berdoa lagi. Kenapa Pak tak berdoa lagi? Yang kemarin belum dikabulkan lagi, apalagi hari ini tambah pula lagi. Ini ketahanan dia dalam berdoa itu bermasalah.
Kita lupa doa itu ibadah. Bahkan menurut sebagian sahabat, ibadah zikir yang terbaik itu doa. Jadi doa itu walaupun tak dikabulkan, setiap kalimat yang kita minta itu jadi ibadah itu. Jadi kalaupun tak dikabulkan oleh Allah, minimal itu jadi ibadah. Tapi kan Allah janji, ud'uni astajib lakum. Minta pasti ku kabulkan. Tapi ada hal-hal yang membuat doa kita, apa di antaranya? Kisah seorang laki-laki di padang pasir dalam safarnya. Seharusnya doa musafir itu mudah makbulnya. Tapi ada seorang musafir yang tak kabul doanya. Rambutnya udah acak-acakan, rambut badannya udah lusuh, udah betul-betul ini minta sama Allah dan Allah kabulkan. Kata Rasulullah, kenapa? Di bajunya ada haram. Belinya 3 juta, haramnya cuma 1.000. Nyampur haram di bajuan itu. Tak kabul doanya. Di minumannya ada haram. Belinya air ini 3.000, 100 rupiah duit itu syubhat, dia belikan ke situ. Haram jadinya, ada yang haram. Makannya segala macam, jadi doa enggak kabul. Nah, memang ada alasan di mana Allah tak kabulkan doa seorang hamba, ya. Intinya kalau seandainya penghalang-penghalang doa itu sudah tidak ada dalam diri kita, maka insyaallah maka Allah akan kabulkan doa. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada saatnya di mana Allah mengabulkan doa hambanya itu, Allah ganti dalam bentuk yang lain. Ini tak kita sadari. Yusarrif anhu. Allah ganti. Ada orang minta uang sama Allah, Allah tak kasih dia duit, Allah tambahkan anaknya. Loh, tapi saya minta ini kok dikasih yang lain, Pak Ustaz? Karena yang tahu apa yang kita butuh itu bukan kita. Saya tanya, Bapak sekarang butuhnya apa? Oh, duit, Pak Ustaz. Betul tak Bapak butuh duit? Jangan-jangan duit itu nanti makin banyak duit Bapak, makin celaka Bapak. Ternyata ada orang memang tak boleh dikasih duit banyak. Kan Allah yang ciptakan kita. Yang tahu dengan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu apa yang kita butuhkan besok ini pun Allah, bukan kita. Kita mikirnya yang kita butuhkan duit, ternyata Allah tahu ini orang kalau banyak duitnya ini celaka ini. Ini bapak ini dikit aja duitnya, jarang ke masjid, apalagi banyak duitnya. Ya udah enggak usah kaya-kayakan dia kan. Kan begitu. Nah, ini orang kendaraannya sepeda saja jarang singgah ke masjid, apalagi kalau udah mobil makin tak pernah singgah ke masjid. Ya Allah sayang sama kita. Ya Allah ganti aja. Ini ibu ya, sedangkan punya motor aja kerjaannya arisan terus. Ya, dia minta mobil sama Allah Subhanahu wa taala. Tak Allah kasih mobil, Allah tambahkan anaknya. Biar mungkin sering ibu ini di rumah. Jadi yang kita minta itu ada kalanya di mana Allah ganti dalam wujud yang lain, karena Allah yang lebih tahu apa yang kita butuhkan. Tapi begitulah cara Allah mengabulkan doa kita. Karena apa yang tahu, apa yang kita inginkan menurut kita baik, kata Allah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kamu menyangka itu baik, ternyata itu tak baik untuk kamu, kata Allah. Dan kamu menyangka itu tak baik, padahal itu yang terbaik untuk kamu. Nah, tugas kita berdoa. Kapan Allah kabulkan? Serah Allah Subhanahu wa taala. Baik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi minta, kata Allah. Apa yang diminta diajarkan sama Allah. Ada adab dalam minta. Minta itu jangan begitu minta langsung ya Allah jadikan hamba orang kaya. Tidak begitu adabnya minta. Apa yang diminta? Kata Allah, mintalah ihdinas siratal mustaqim. Allah ajarkan. Minta itu hidayah dulu minta. Coba kita berapa persen ya? Coba nanti kita hitung ya. Doa kita dalam sehari ini. Berapa persen untuk dunia, berapa persen begini. Berapa kali Bapak satu hari ini, ya Allah, buat hamba ini rajin tahajud malam, ya Allah. Buat hamba ini rajin puasa sunnah, ya Allah. Bukakan mata hamba ini untuk baca Quran, ya Allah. Hati hamba ini biarkan terus berzikir, ya Allah. Berapa persen yang bentuknya yang kayak gini dibandingkan, ya Allah, naikkan pangkat hamba, ya Allah. Gerakkan hati bos itu, naikkan gaji, ya Allah. Kira-kira berapa persen dia? Jangan-jangan kita begitu tertadah tangan langsung minta dunia kita.
Allah ajarkan, jangan itu yang diminta. Itu semu itu. Dunia ini semu. Besok mati kita tidak ada gunanya lagi. Tapi mintalah ihdinas siratal mustaqim. Itu adabnya. Boleh minta kaya, tapi jangan sampai minta jadi orang soleh itu dilewatkan. Prioritaskan doa kita itu minta jadi orang soleh. Rajin ke masjid. Kok bisa sebelum azan udah sampai ke masjid? Kok bisa sampai segitunya? Kok bisa hidup kita ini beribadah terus? Minta itu sama Allah. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim? Ya Allah, tunjukkan kami siratal mustaqim. Siratal mustaqim secara terjemahan artinya adalah jalan yang lurus. Kata Imam Sya'rawi mengatakan maksud jalan yang lurus adalah jalan yang paling cepat menyampaikan orang ke dalam surga. Itu siratal mustaqim. Sekarang begini. Mana jalan rute yang paling cepat membuat kita sampai ke SKA? Keluar dari jalan ini, belok kanan, lurus saja, jumpa nanti SKA. Itu siratal mustaqimnya. Ada enggak alternatif jalan lain? Ada. Keluar kita, main kita ke Panam dulu, ya. Lalu pergi kita, lalu masuk kita nanti ke bundaran ke kanan itu. Nah, baru kita ke SKA. Ada, bisa lewat situ, tapi jauh dia. Itu disebut dengan bukan siratal mustaqim. Paham maksud siratal mustaqim? Saya ulangi, siratal mustaqim adalah jalan yang kita minta kepada Allah. Hidup kita ini mengantarkan kita cepat masuk surga. Kita pasti masuk surga, Pak. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, akhir hayatnya dia enggak kafir, dia pasti masuk surga. Tapi cepat atau lambat masuk surga? Singgah dulu atau langsung? Kalau mau langsung, itulah siratal mustaqim. Jadi yang kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah jangan belok-belok ya Allah. Maksud belok-belok itu apa? Ada berjudi juga, ada berzina juga, ada mabuk juga, ada ngambil hak orang lain, ada menzalimi orang lain, ada meninggalkan ibadah. Ini tidak siratal mustaqim namanya. Kalau orang udah dapat siratal mustaqim, hidupnya pasti melakukan sesuatu yang dianggap perbuatannya itu cepat mengantarkan dia ke dalam surga. Nah, ini siratal mustaqim. Mudah-mudahan Bapak paham apa yang dimaksud siratal mustaqim. Saya ngejar waktu nih. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal mustaqim inilah jalan yang ditempuh orang-orang yang sudah pasti dapat nikmat dalam surga. Siapa itu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. 4 orang yang udah pasti masuk surga itu. Minan nabiyyin, para nabi. As-siddiqin, orang-orang yang siddiq, yang membenarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wasyuhada, yaitu mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah. Wassalihin, dan orang-orang saleh. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim itu artinya, ya Allah, jadikan jalan hidup hamba itu tak keluar dari hidup 4 jenis orang ini. Nabiyyin, siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Ghairil maghdub, bukan jalan hidup yang engkau murkai. Ditafsir bagian ulama yaitu orang-orang Yahudi. Waladdallin, bukan jalan orang-orang yang sesat. Ditafsirkan oleh sebagian ulama yaitu jalan-jalannya orang Nasrani. Jadi ihdinas siratal mustaqim, Allah kalau bisa lurus, betul-betul menjadi seorang muslim yang lurus. Enggak boleh bengkok-bengkok. Bagaimana bentuk lurusnya? Lurusnya siratal ladzina an'amta alaihim. 4 jenis orang, ya Allah. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jalan hidupnya para nabi. Itu banyak rintangan. Itu yang kita minta. Tapi lurus. Wasiddiqin, siapa orang-orang yang digelar siddiq seperti Abu Bakar, kita minta seperti orang-orang seperti itu. Wasyuhada, kehidupan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah. Wassalihin, hidupnya orang-orang saleh. Saleh karena dia rajin beribadah, saleh karena bagus hubungannya kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti orang Yahudi
dan bukan seperti orang Nasrani. Itu yang kita minta kepada Allah. Lalu kita baca amin, kita minta kepada Allah kabulkan ya Allah. Maka kalau Al-Fatihah ini sudah dipahami dengan baik, nanti kalau seandainya terkabulkan doa kita dalam surah Al-Fatihah ini, maka kehidupan kita akan berubah. Nah, inilah dahsyatnya surah Al-Fatihah. Baik, ada waktu 5 menit diskusi, saya persilakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berasnya dari tema Ustaz, nanti sesuai dengan tema, tapi kami perlu juga kita ketahui bahasanya hari Idul Adha besok kan hari jatuhnya pada hari Jumat. Jadi dulu pernah terjadi beda pendapat tentang buah kubah pada hari Jumat Ustaz. Jadi mana yang masalah itu Ustaz? Baik, ulama sepakat mengatakan bahwa salat Id itu terjadi di hari Jumat, tidak menggugurkan kewajiban salat Jumat. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan hadis yang mengatakan boleh, seakan-akan membolehkan? Maksudnya adalah orang-orang yang ditinggal di pinggir-pinggiran kota. Orang-orang yang tinggal di pinggiran kota jauh dari masjid mendapat keringanan dari Rasulullah untuk tidak ke masjid untuk Jumatannya, ganti saja zuhur di rumah. Kenapa? Karena dulu tak seperti sekarang, jauh segala macam. Maka orang-orang yang jauh rumahnya dari masjid itu boleh tidak Jumatan. Tapi kita apalah? Jauh rupanya dari sini orang kita dari masjid. 5 menit tak sampai ke masjid. Jadi itu dipahami secara lengkap. Termasuk dalam mazhab Syafi'i itu dijelaskan bahwa Jumat itu orang itu melaksanakan salat Id. Hanya saja ada keringanan bagi orang-orang yang jauh, yang mungkin jarak tempuhnya agak jauh karena kerepotan dia segala macam, kasihan, maka dia tidak diwajibkan Jumat. Tapi kalau mau Jumatan juga boleh. Tapi kalau dia mau ganti dengan zuhur itu boleh. Karena dulu enggak sama seperti sekarang, Pak. Ya. Dulu orang tuh berdoa-berdoa, ya Allah, buatlah hamba ini rezeki punya rumah dekat masjid. Saking jauhnya masjid dulu. Nah, orang sekarang kan enggak, setiap gang itu ada masjid. Maka ini tak berlaku lagi, ya. Mungkin di daerah-daerah itu ada. Baik, yang lain? Baik, kalau tidak ada lagi, kita sudahi tausiah kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam ini bermanfaat. Terutama Al-Fatihah ini kita resapi dengan baik. Sedikit dalam solat kita mampu membaca ini dan juga menghayatinya apa kandungan-kandungan yang tersirat di dalamnya. Maka Al-Fatihah ini saking dahsyatnya, banyak sekali buku yang khusus membahas Al-Fatihah saja. Saking dahsyatnya, dan ini maka disebut dengan Ummul Kitab, disebut dengan Ummul Quran. Karena pembahasan tentang Al-Fatihah ini sangat luas sekali. Yang kita sampaikan itu cuma beberapa sekelumit daripada kemuliaan daripada surah Al-Fatihah ini. Terima kasih. Pada pertemuan berikutnya kita bahas pula surah Al-Baqarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.